Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mutu dan selamatan pasien bagi seluruh petugas pemberi pelayanan kesehatan RSUD Dr. Insinyur H.C. Soekarno. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang insiden keselamatan pasien, contoh-contoh insiden keselamatan pasien, dan alur pelaporan insiden keselamatan pasien. Insiden keselamatan pasien merupakan suatu kejadian yang tidak disengaja ketika memberikan asuhan kepada pasien atau kondisi yang berhubungan dengan lingkungan rumah sakit, termasuk infrastruktur, sarana prasarana yang dapat berpotensi atau telah menyebabkan bahaya bagi pasien. Jenis insiden keselamatan pasien diantaranya, yang pertama, kejadian tidak diharapkan atau KTP, insiden keselamatan pasien yang menyebabkan cedera pada pasien. Kemudian yang kedua, kejadian tidak cedera atau KTC adalah insiden keselamatan pasien yang sudah terpapar pada pasien namun tidak menyebabkan cedera. Kemudian yang ketiga, kejadian nyaris cedera, nirmis atau hampir cedera atau kita sebut dengan KNC, yaitu insiden keselamatan pasien yang belum terpapar pada pasien. Yang keempat, suatu kondisi potensial cedera signifikan atau KPCS adalah suatu kondisi selain dari proses penyakit atau kondisi pasien itu sendiri yang berpotensi menyebabkan kejadian sentinel. Kemudian, yang terakhir, kejadian sentinel yaitu suatu kejadian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit atau penyakit yang mendasarinya yang terjadi pada pasien yang menyebabkan kematian, cedera permanen, cedera berat yang bersifat sementara atau reversibel. Berikut adalah contoh-contoh insiden keselamatan pasien yang dapat ditemukan dalam pelayanan sehari-hari. Salah identitas pasien saat proses administrasi atau asesmen. Salah pasien atau diagnosis atau prosedur atau spesimen atau pengobatan. Salah bagian tubuh atau sisi pasien yang menjalani prosedur klinis. Salah dokumen atau orang hasil pemeriksaan penunjang. Infeksi nosokomial seperti luka operasi, kanul intravena, protesis, dan pneumonia karena ventilator. Salah dosis atau formulasi atau kontraindikasi dari obat atau cairan infus. Salah penyimpanan atau persiapan atau pemberian transfusi darah atau produk darah. Salah pasien atau diet atau jumlah atau konsistensi dari pemberian nutrisi pasien. Salah pasien atau gas atau konsentrasi dari pemberian oksigen atau gas medis. Ketidaktersediaan atau tidak steril atau malfungsi dari alat medis. Perilaku pasien yang tidak kooperatif, berbahaya, dan diskriminasi. Agresi verbal atau kekerasan fisik terhadap petugas. Pasien terjatuh dari velbet atau tempat tidur atau kursi. Kerusakan infrastruktur atau bangunan atau furniture. Kecelakaan akibat benturan, tusukan, cakaran, gigitan, ledakan bom, dan paparan listrik. Lalu, apa yang harus Anda lakukan jika menemukan insiden? Yang pertama, segera cegah dan tangani dampak akibat. Yang kedua, laporkan ke Komite PMKP maksimal 2 kali 24 jam dengan menghubungi kontak person Komite PMKP. Dan yang ketiga, laporkan ke kepala ruangan maksimal 2 kali 24 jam. Jika kalian menemukan insiden, jangan takut untuk melapor, karena kita berpegang pada prinsip no blaming, no shaming. Terima kasih sudah menonton. Salam Komite PMKP.